Sebut saja Iis, perempuan buruh pabrik pengalengan ikan di Muncar, Banyuwangi. Di tengah pandemi COVID-19, pabriknya terus berproduksi dan mengalami peningkatan, hingga Iis harus bekerja lembur. Selama 13 jam bekerja, mulai pukul 7 pagi hingga 9 malam, Iis memperoleh upah Rp74.000, jauh di bawah UMK. Bila UMK Banyuwangi adalah Rp92.571 per hari, Iis harusnya menerima upah Rp246.406, termasuk upah lembur selama 5 jam tiap harinya. Iis tidak sendiri. Ada sekitar 300 perempuan buruh di perusahaan tempat Iis bekerja. April 2020, Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan Indonesia mengkaji kondisi dan dampak pandemi COVID-19 pada pekerja di rantai pasok pangan laut. Ada 23 responden dari klaster pekerja pengolahan ikan, nelayan tradisional, anak buah kapal tangkap ikan atau ABK, dan pekerja di tambang. Mereka mewakili kondisi sekitar 3.000 pekerja di rantai pasok pangan laut yang berasal dari Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo, Kendari, dan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Temuan yang diperoleh sungguh mengejutkan. Pekerja di rantai pasok pangan laut, baik pekerja di pabrik, nelayan, ABK tangkap ikan, dan petambak, berada dalam kondisi rentan terpapar virus. Mereka belum memiliki kesadaran untuk rajin mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak di area pasar maupun pelelangan ikan. Perusahaan juga tidak sepenuhnya menerapkan protokol pencegahan penularan COVID-19 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Perindustrian Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan operasional pabrik dalam masa kedaruratan kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019. Dari 12 fasilitas perlindungan yang harus dijalankan, rata-rata perusahaan hanya melaksanakan 7 di antaranya. Pemerintah juga belum masif melakukan edukasi dan menyiapkan fasilitas cuci tangan, penyemprotan disinfektan dan edukasi di area pelabuhan. Para pekerja di rantai pasok pangan laut yang terdampak COVID-19 belum sepenuhnya memperoleh bantuan sosial dari pemerintah, baik pusat maupun daerah. Dari hasil kajian Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan di masa pandemi ini, sebanyak 81,7% pekerja di pengolahan ikan memperoleh upah di bawah UMK, serta penurunan pendapatan ratusan nelayan dan ABK mencapai 50%. Kondisi memprihatinkan ini berbanding terbalik dengan industri perikanan yang justru mengalami peningkatan. BPS mempublikasikan neraca perdagangan hasil perikanan Indonesia mencapai $387,84 miliar Amerika Serikat pada Maret 2020, meningkat 3,59%. Sementara nilai ekspor hasil perikanan sebesar $427,71 juta Amerika Serikat pada Maret 2020. Aliansi Pangan Laut Berkelanjutan mendorong pemerintah baik di pusat dan daerah untuk melaksanakan kebijakan yang telah disusun dan melindungi kesehatan serta keselamatan kerja dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja di rantai pasok pangan laut. Kementerian Ketenagakerjaan wajib memastikan pekerja di sektor pengolahan hasil laut dan perikanan memperoleh upah minimal sesuai UMK dengan jam kerja yang sesuai. Menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan sebagai bentuk penegakan hukum dan mewajibkan perusahaan membayar penuh upah buruh yang dirumahkan. Kementerian Perindustrian wajib memastikan perusahaan yang masih beroperasi untuk menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 dengan sepenuhnya menerapkan 12 poin fasilitas yang harus disediakan oleh perusahaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan wajib melaksanakan semua program kebijakan kelautan dan perikanan yang telah dikeluarkan,
untuk menyerap semua hasil tangkapan ikan nelayan dan pelaut dengan membeli dengan harga layak, menerapkan kebijakan sistem resi gudang, menyediakan pengadaan cold storage untuk penyimpanan ikan hasil tangkapan, mengendalikan harga dengan menentukan harga minimum, memastikan distribusi logistik bahan baku dari nelayan dan pelaut lancar sampai tingkat pengolahan dan konsumen, menjalankan program siaga nelayan di tingkat pelabuhan dan pasar perikanan. Upaya percepatan penanganan dan pengendalian COVID-19 hanya dapat dilakukan apabila keteladanan, disiplin dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah disusun.